Bayangkan sebuah kota yang penuh ilmu pengetahuan, rumah bagi para ilmuwan, dan pusat peradaban dunia. Tiba-tiba rata dengan tanah. Inilah kisah tragis kehancuran Baghdad oleh pasukan Mongol. Tetapi yang mengejutkan, para penyerang ini justru akhirnya memeluk Islam. Bagaimana bisa? Mari kita telusuri kisah epik ini. Sebelum serangan Mongol di abad ke-13, Baghdad adalah pusat peradaban Islam. Kota ini bukan hanya ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, tetapi juga tempat berkumpulnya para ilmuwan, dokter, dan filsuf terbaik dunia. Bayangkan, disinilah Baitul Hikmah berada, sebuah pusat ilmu yang menyimpan ribuan manuskrip berharga. Namun, Baghdad punya satu kelemahan besar, kepemimpinan yang lemah. Khalifah Al-Mustasim dikenal tidak kompeten dan ceroboh dalam mengambil keputusan. Dan sayangnya, saat itu badai besar sedang mendekat dari timur, pasukan Mongol. Serangan Mongol ke Baghdad pada tahun 1288. Hulagu Khan, cucu Genghis Khan, memimpin pasukan Mongol yang ganas menuju Baghdad. Mereka punya satu aturan sederhana, tunduk atau hancur. Tapi bukannya bersiap bertahan atau berdamai dengan bijak, Khalifah malah mengabaikan ancaman ini. Dia tidak mengirim pasukan besar untuk melawan dan justru bernegosiasi dengan cara yang lemah. Akibatnya, Hulagu Khan kehilangan kesabaran dan memerintahkan penyerangan penuh. Pada 29 Januari 1258, pengepungan dimulai. Pasukan Mongol menggunakan strategi brutal. Mereka menghancurkan tembok kota, membantai tentara, dan akhirnya masuk ke pusat kota. Dan inilah bagian paling tragis. Sungai Tigris berubah menjadi hitam pekat, bukan karena sihir, tapi karena tinta dari ribuan manuskrip yang dilemparkan ke air. Ilmu pengetahuan yang dikumpulkan selama berabad-abad, lenyap dalam sekejap. Dan nasib sang khalifah? Tragis. Hulagu Khan tidak ingin menumpahkan darah bangsawan di tanah, jadi dia membungkus Al-Mustasim dalam karpet dan menginjaknya sampai mati. Kekhalifahan Abbasiyah runtuh dalam satu serangan brutal ini. Setelah kehancuran Baghdad. Setelah peristiwa ini, dunia Islam kehilangan pusat keilmuannya. Baghdad yang dulunya penuh cahaya peradaban, kini hanya tersisa puing-puing. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Siapa sangka? Beberapa dekade setelah kehancuran Baghdad, banyak pasukan Mongol justru masuk Islam. Mengapa Mongol masuk Islam? Awalnya, Mongol dikenal sangat keras terhadap agama yang mereka taklukkan. Tapi seiring waktu, mereka mulai berinteraksi dengan umat Islam yang masih bertahan. Para ilmuwan, ulama, dan pedagang Muslim mulai mengajarkan Islam kepada mereka. Pada tahun 1295, Ghazan Khan, pemimpin Ilkhanate Mongol di Persia, secara resmi masuk Islam dan menjadikannya agama negara. Ini adalah titik balik. Dari musuh besar Islam, Mongol justru menjadi pembela agama ini. Subhanallah. Setelah Mongol masuk Islam, banyak kota Islam yang mereka hancurkan mulai dibangun kembali. Islam menyebar ke Asia Tengah, India, dan bahkan ke suku-suku Mongol lainnya. Yang dulunya penghancur Islam, kini menjadi bagian dari sejarah kebangkitan Islam. Kesimpulan, dari kehancuran Baghdad yang memilukan, Islam justru mendapatkan kemenangan yang lebih besar. Ini adalah bukti bahwa Islam memiliki daya tarik luar biasa. Bahkan para penakluk pun akhirnya tunduk pada keindahan ajarannya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa bahkan di tengah kehancuran, selalu ada harapan. Islam tetap bertahan, berkembang, dan terus menerangi dunia. Jadi, apakah kamu percaya bahwa hidayah bisa datang dari arah yang tak terduga? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk lebih banyak kisah menarik tentang sejarah Islam. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.